Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tentang menghadap Allah dengan keimanan tanpa keraguan akan masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Ubadah meriwayatkan dari Nabi bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, kalimat yang telah diturunkan kepada Maryam, dan juga sebagai ruh yang diciptakan oleh Allah. Dan surga itu hak benar, dan neraka itu hak benar, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga seberapapun amalnya. Salah seorang perawi menambahkan melalui 8 pintu surga yang ia kehendaki. Mu'adz bin Jabal berkata, suatu ketika saya memboncengkan di belakang Nabi, antara saya dan beliau hanya ditengahi oleh kayu sandaran pelana. Beliau bersabda, wahai Mu'adz. Aku menjawab, saya mendengar dan memenuhi panggilan Anda, wahai Rasulullah. Beliau lantas bersabda, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau berjalan sesaat lalu bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal. Aku menjawab, saya mendengar dan memenuhi kepanggilan Anda, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apakah kamu tahu apa hak hamba-hamba Allah jika mereka melaksanakan hal itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak mereka atas Allah adalah agar dia tidak mengazab mereka. Mu'adz berkata, saya pernah membonceng Nabi di atas keledai yang bernama Ufair. Kemudian beliau bersabda, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak mereka atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun hak mereka atas Allah adalah agar dia tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah bersabda, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga membuat mereka hanya bersandar pada kabar ini, tidak lagi bersungguh-sungguh dalam beramal. Anas bin Malik berkata, Nabi dan Mu'adz berboncengan di atas sebuah pelana seekor unta. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menjawab, saya mendengar dan memenuhi panggilan Anda, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, wahai Mu'adz. Dia menjawab, saya mendengar dan memenuhi panggilan Anda, wahai Rasulullah. Yang demikian berulang sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, tiada seorang pun yang bersaksi bahwa tiada ada ialah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur berasal dari lubuk hatinya kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberitakan kepada manusia agar mereka mendapatkan kabar gembira? Nabi bersabda, jika begitu nanti membuat mereka hanya bersandar pada kabar ini, tidak ada bersungguh-sungguh dalam beramal. Mu'adz memberitakan hadis ini saat menjelang wafatnya karena merasa berdosa bila menyembunyikan hadis. Cabang-cabang iman. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, iman itu ada 60 lebih cabangnya, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Ibnu Umar berkata, Rasulullah pernah melewati seseorang lelaki Ansar yang memperingatkan saudaranya itu. Kemudian beliau bersabda, biarkan ia, karena malu adalah bagian dari iman. Imran bin Husain meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, sifat malu hanya mendatangkan apapun kecuali kebaikan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.